Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Dalam perayaan Ekaristi, kurban Kristus dihadirkan kembali sebagai peringatan atau kenangan akan Tuhan Yesus yang berpesan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku," dan sebagai perjamuan kudus yang melaluinya kita dapat mengambil bagian dalam kurban Paskah dan memperbaharui perjanjian baru yang telah dibuat oleh Allah dengan ditandai dengan darah Kristus. Dalam Eucharisticum Mysterium ketiga. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pewartaan kita dan sia-sia pula iman kita. Namun ternyata Kristus telah bangkit dari alam maut sebagai yang sulung dari antara orang mati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada diri Yesus Putramu digambarkan program hidup cinta kasih dan damai. Doa kami hendak mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Yosef Cupertino, pengaku iman. Yosef lahir di Cupertino, Lecce, Italia Selatan pada 17 Juni 1603. Keluarganya miskin sesuai dengan pendapatan ayahnya sebagai seorang tukang sepatu. Namanya sejak kecil adalah Yosef Desa. Di sekolah ia terkenal bodoh dan lamban. Tugas-tugas sekolah yang paling mudah pun tidak mampu diselesaikan. Kesehatannya pun selalu terganggu hingga ia berusia 10 tahun. Meskipun begitu, ia bercita-cita tinggi, dan Tuhan kiranya mempunyai rencana khusus atas dirinya dengan menganugerahkan kepadanya kemampuan berektase. Karena itu, kawan-kawan sekolahnya menjuluki dia si mulut ternganga atau kebiasaan orang berektase. Kesehatannya yang selalu terganggu oleh berbagai penyakit membuat ibunya hampir-hampir putus asa. Banyak uang dihabiskan untuk biaya perawatannya. Pada suatu hari, ibunya membawa dia kepada seorang pertapa yang tinggal tidak jauh dari Cupertino untuk meminta doa penyembuhan. Akhirnya, berkat doa-doa sang pertapa dan iman ibunya, Yosef dapat sembuh dari penyakitnya. Cita-citanya menjadi seorang biarawan mulai dipikirkannya lagi, dan ia tertarik pada cara hidup Santo Fransiskus Assisi dan bermaksud menjadi pengikutnya. Pada usia 17 tahun, ia diterima dalam novisiat Bruder Kapusin. Namun segera tampak bahwa Yosef adalah pemuda yang minder, bodoh, banyak melakukan kesalahan dalam tugasnya. Oleh karena itu, setelah 8 bulan di dalam biara, Yosef dikeluarkan. Memang ia sedih, namun tidak berputus asa. Ia tetap berusaha untuk meraih cita-citanya. Dengan pertolongan pamannya, seorang imam konventual, ia diterima di dalam biara itu. Ia ditugaskan menjaga kuda-kuda di Grotella dan sesekali ditugaskan mengemis di kota untuk kepentingan biara. Tugas-tugas ini dilaksanakannya dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah melupakan kehidupan doa. Lama-lamaan ia mulai dikenal oleh seluruh penduduk kota dan rekan-rekannya sebiara sebagai seorang biarawan yang saleh. Oleh rekan-rekannya, Yosef dianggap sebagai teladan kesucian hidup. Melihat kemajuan hidup rohaninya yang besar, pemimpin biara mengizinkan dia memasuki masa novisiat dan selanjutnya mengizinkan dia mempersiapkan diri untuk menjadi imam. Berkat Tuhan menyertai dia, dan pada ujian penghabisan, Yosef dinyatakan lulus dengan baik dan layak ditahbiskan menjadi imam. Ia pun ditahbiskan menjadi imam pada 1628. Ada suatu kejadian luar biasa yang disaksikan oleh orang banyak. Pada suatu hari, ia terbang di atas kepala orang-orang yang ada di dalam gereja, dari pintu gereja sampai ke altar. Ia pernah terbang ke puncak pohon zaitun dan bergantung di situ sambil bermeditasi. Anehnya,
dan pohon itu tidak melengkung sama sekali. Semua itu menarik minat banyak orang, termasuk rekan-rekannya. Dengan sendirinya, rumah biara selalu dikerumuni banyak orang untuk menemui Yosef. Oleh sebab itu, pemimpin biara memindahkan dia ke biara yang terpencil selama 35 tahun hingga wafatnya. Yosef pun meninggal di Osimo, Italia pada 18 September 1663. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Yosef Cupertino. Bacaan pertama. Andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Beberapa wanita menyertai Yesus dan melayani Dia dengan harta bendanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai Dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai Dia. Pada wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, seandainya kasih Bapa tidak menyebabkan Yesus bangkit dari kematiannya, maka kasih itu tidak menjadi sebuah kasih yang benar-benar dapat diandalkan. Paus Fransiskus dalam surat ensikliknya yang pertama Lumen Fidei mengatakan, kematian Kristus memperlihatkan keandalan sempurna dari kasih Allah, terutama dalam terang kebangkitannya. Sebagai seorang yang bangkit, Kristus adalah saksi yang dapat dipercaya dan patut diimani. Dalam Wahyu 1 ayat 5 dan Ibrani 2 ayat 17. Dan sebuah pendukung yang kuat untuk iman kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, kata Santo Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Seandainya kasih Bapa tidak menyebabkan Yesus bangkit dari kematiannya, dan seandainya kasih itu belum mampu mengembalikan tubuhnya untuk hidup kembali, maka itu tidak akan menjadi sebuah kasih yang benar-benar dapat diandalkan, yang mampu menerangi juga kegelapan dari kematian. Umat Kristiani mengakui iman mereka dalam kasih Allah yang nyata dan kuat, yang benar-benar bertindak dalam sejarah dan menentukan tujuan akhirnya. Sebuah kasih yang dapat dijumpai dalam sebuah kasih
yang dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Iman akan kebangkitan orang-orang mati sudah menjadi bagian hakiki dari iman Kristen. Dasar utamanya adalah iman akan Kristus yang sungguh telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Kebangkitan Kristus membawa harapan bagi umat yang beriman kepadanya bahwa mereka akan ikut dibangkitkan sesudah kematian. Gereja Katolik tidak mengakui adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali ke dunia setelah kematian. Katekismus Gereja Katolik dengan tegas mengatakan bahwa apabila jalan hidup duniawi kita yang satu-satunya sudah berakhir, kita tidak kembali lagi untuk hidup beberapa kali lagi di dunia. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27. Sesudah kematian tidak ada reinkarnasi. Dengan iman akan Kristus yang telah bangkit, Gereja Katolik percaya bahwa orang-orang benar sesudah kematiannya akan hidup untuk selama-lamanya bersama Kristus yang telah bangkit kembali, dan Ia akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Seperti kebangkitannya, demikian pula kebangkitan kita adalah karya Tritunggal Maha Kudus. Dalam bacaan Injil, Yesus berkeliling dari desa ke desa dan dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia tidak pernah berhenti dimanapun dan kapanpun, menjadi kesempatan untuk mewartakan kabar gembira. Semangat macam ini hendaknya menjadi semangat semua orang dalam hidupnya, sehingga hidup ini menjadi makin berarti untuk sesama. Injil sering menampilkan kebersamaan Yesus dengan para wanita. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosok Yesus menarik banyak wanita untuk berada di sekitarnya. Memang para wanita di sekeliling Yesus memberi sumbangan terhadap karya-karyanya. Selain itu, Yesus juga memberdayakan para wanita, dan Yesus juga melibatkan para wanita dalam karya-karyanya. Entah wanita yang pernah disembuhkan, wanita yang ditolong, atau wanita yang dimaafkan dari kesalahan mereka. Marilah kita mengikuti teladan para perempuan pada bacaan Injil hari ini. Mereka melayani Yesus dengan segala harta kekayaan mereka untuk Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Harta kekayaan mesti direlakan dan dibagikan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.